Budi katanya pernah obes dulunya. Iya, pernah. Tapi aku nggak pernah bilang aku obes. Aku selalu memaklumi dengan, enggak lah, ini masih di ambang batas normal, tapi yang paling tinggi. Oke. Tapi sekarang BB-nya udah ideal. Sekarang ideal. Hanya dengan melakukan ketofastosis itu? Iya, dan aku sudah hampir, ya ini udah mau 6 tahun ya. Setelah ngejalinin KF itu, ada benefitnya nggak buat Mas Budi? Kalau benefit ya banyak. Selain weight loss, ya badan lebih enteng, terus nggak mudah capek, ya kan? Lebih berenergi lah ya. Lebih berenergi, terus ya bawaannya lebih fit lah. Jadi bener ya kalau dalam melakukan keto itu katanya nggak makan karbo sama sekali. Apa yang menyebabkan kita harus makan karbo? Sumber energi. Yang namanya sumber energi itu tidak cuma glukosa ternyata. Terus kalau nggak makan karbo, makan apa? Makanya dibebasin. Jangan udah dibatasi jendela puasa, terus makannya ditaker lagi. Kalau dalam ketofastosis itu kan ada puasa ya, intermittent fasting. Bener nggak sih itu kita harus puasa tiap hari, selamanya gitu, tiap hari gitu? Nah, ini... Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailacake.com, kue rendah karbo yang enak. Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast teman Sumaila. Saya Tecika. Podcast teman Sumaila kali ini akan ngebahas tentang diet keto atau ketofastosis. Kebetulan narasumber podcast teman Sumaila kali ini adalah teman kita yang udah lama berketofastosis dan sering mewawancarai living proof dari ketofastosis. Sekarang gantian kita yang tanya-tanya beliau. Yuk kita sama-sama sambut Mas Bobby Halim. Halo, jumpa lagi. Senang nih bisa ketemu sama podcast. Biasanya aku yang selalu ngomong KF Rawa mungkin. Sekarang sama podcast Sumaila. Sekarang kita todong dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggigit ya. Tapi sebelumnya aku makasih dulu udah nyempetin kesini. Sama-sama. Terus sekarang aku mau tanya kegiatannya apa nih? Kalau sekarang lebih banyak satu, kebetulan aku sama istri kan ada usaha ya. Usahanya apa tuh? Kita kebetulan punya usaha di produk keto juga. Produk keto. Nah, mungkin teman-teman sudah sering tahu HB Keto Products. HB Keto Product. Di mana ininya? Kita di rumah. Rumah. Ini usaha rumah tangga lah. Dengan istri ya. How to order? Where to order? Ada, nanti kita ada linknya ya. Ada linknya. Nanti di bawah ya. Tampilkan di bawah. Boleh tahu nggak produknya apa aja? Kita bervariasi dari produk roti, cake, ya kan, real food, cookies, ya kan, dan juga snack. Berarti kalau keto nggak pakai gula pasir? Nggak pakai gula pasir, nggak pakai tepung terigu, ya kan? Pakainya butter? Iya pasti butter. Terus tepung kita antara tepung almond dan tepung keto. Wow, ya kan? Udah pasti enak nih, kayak jaminan mutu dan jaminan rendah karbo dan no sugar. Jadi kalau teman-teman mau pesan, tinggal lihat di caption ya. Sip. Oke, sekarang kita lanjut langsung aja. Mas Budi kan dulunya pernah katanya overweight, sangat overweight. Terus sekarang udah ideal lah berat badannya, teman-teman bisa lihat sendiri udah langsing sangat. Boleh tanya nggak, kenapa milihnya keto atau ketofastosis? Jujur dulu itu waktu tahu ini diet nggak makan nasi gitu ya, itu rada skeptis juga. Iyalah, jadi 6 tahun lalu itu skeptis juga, cuman waktu itu ada kayak tugas dalam tanda kutip. Waktu itu kan almarhum ayah kandung sudah diabetes 20 tahun. Oh, diabetes. Ya, dan di saat aku memulai itu sebagai kelinci percobaan, boleh dibilang kayak gitu ya, untuk ngetes ini pola dietnya ini bener enggak gitu kan, seperti yang diteorikan. Waktu itu protokolnya belum seindah sekarang teh. Belum sebagus kalau dicetak dulu. Itu masih acak-adut dari email. Dari email. Jadi dulu itu benar-benar MLM, mulut lewat mulut.
Kirain Ya. MLM apaan? Iya, MLM udah mulut lewat mulut. Oke. Jadi lewat email, dari WA, copas masih begitu, belum Kan rapi. kecil-kecil gitu Wah, iya, sangat. Jadi waktu itu lihat, terus kebetulan secara keluarga kita juga ada beban untuk almarhum ayah. Itu di tahun itu ayah sudah mulai menurun, ya kan. GDP juga sudah mulai naik. Ya, tahun berapa ini? Ya, 6 tahun lalu tinggal dikurangin aja. 2016. Ya. Nah, kemudian satu sisi itu beban dari almarhum ayah kandung. Di sisi lain aku sendiri juga bergumul sama berat badan yang tadi aku berusaha denial kan. Iya. Karena aku pikir aku masih normal kok, ya kan. 172 tapi berat badan itu 97. Almost 100 tapi Nah, dangerous itu. jadi batasnya itu kalau selama tidak lebih dari 100 masih aman. Makanya aku selalu bilang masih ambang batas maksimal. Gitu. Denial banget tuh kayak. Namanya meyakinkan diri sendiri. Jadi kayak Denial. memaklumi, tapi sebenarnya stres juga. Stresnya maksudnya sempat dulu itu pakai diet golongan darah O tuh, nggak boleh makan mie, nggak boleh makan roti, ya kan? Harus makan daging kan, tapi tetap kan. Aku nggak tahu persis, pokoknya ngilangin mie aja, ngilangin mie. Nah itu bantu turun, sempat turun, tapi ya nggak bertahan lama. Balik lagi pasti kan. Balik lagi, jadi mau jalanin lagi, aduh kayaknya berat juga Udah nih. malas nih. Iya, makanya begitu dapat protokol yang masih acak adut gitu, waktu tak baca sekilas make sense. Maksudnya selama ini kan faktor karbohidrat itu nggak pernah ditinggalin, ya kan. Jadi aku nangkep teorinya dulu, aku nggak peduli istilahnya, mau itu diet keto mau di ketofastosis, kayaknya ini oke nih, karena selama ini kan kita berusaha ngurangin lah, berusaha copasan kurangin comot sini comot sana, tapi itu terus yang nggak diganti. Sekarang di teori di protokol yang masih acak adut ini dibuang. Nah jadi kayaknya wah ini menarik nih, jangan-jangan bener. Mari kita coba. Apalagi buat contoh kan untuk almarhum ayah kandung, ya kan. Nah dari situ wah drastis. Langsung turun. Oh drastis. Aku cuma 5 minggu itu turun sampai ke 70. Jangan kaget, jangan ditiru. Hampir 1,5 bulan itu 20 kilo. 1 bulan seminggu 27 kilo. 27 kilo. 27 kilo. Banyak juga loh itu. Banyak sekali. Bukankah itu berbahaya ya langsung rapid weight loss gitu? Memang ya namanya protokol masih acak adut kan, itu 6 tahun yang lalu. Jadi ya sangat wajar. Sangat wajarnya kenapa? Salah jalan itu masih terbuka lebar. Iya. Kan itu awal-awal banget ya itu. Awal-awal banget. Itu grup WA yang ketofastosis baru dibentuk sama Mas Tio. Baru. Terus grup Facebooknya juga baru open kan? Baru open dan hanya berapa puluh orang dan kebanyakan bule-bule. Lanjut. Dari situ barulah mulai belajar kan, baru mulai ngeh. Tapi lucunya, karena aku baca protokol kan masih boleh 10 gram ya. Pemikiranku, wah 10 gram masih boleh makan nasi dong. itu 6 tahun yang lalu. Oke, ya kan awal-awal nih sendirian pula kan. Boleh makan nasi dong. Jadi waktu makan itu masih ada nasi dikit, cuman berapa sendok gitu kan. Terus karena kita hitung sendiri. Iya, karena kita mikir 10 gram, udah lah masih ada nasi. Gitu. Tapi begitu dikasih tahu sama Mas Tio udah gabung di grupnya, dikasih tahu nggak bisa begitu. Ternyata tapi turun. Tapi turun ya. Turun. Dan baru dikasih tahu juga sama Mas Tio, itu turunnya kebanyakan air, bukan fat. Ya sudah, nggak apa-apa ya. Aku berusaha enjoy. Nah itu. Awal-awal waktu ngalami penurunan berat badan yang drastis itu apa nggak ada gejala-gejala? Enggak sih, enteng sih. Enteng banget ya? Enteng aja, karena kan dari 97 bayangin ya, turun 27 kilo. Ya anggap aja di awal cuman 4 hari itu tuh turun 8 kilo, banyak air yang keluar ya enteng. Sebelumnya memang waktu lagi obes itu ada keluhan apa enggak gitu, aku pengen tahu. Aku secara riwayat medis belum ada vonis. Tapi indikator ke arah diabetes sama hipertensi sudah ada. Udah ada ya. Setelah ngejalinin KF itu,
Ada benefitnya nggak buat Mas Budi? Kalau benefit ya banyak, ya kan. Selain weight loss, ya badan lebih enteng, terus nggak mudah capek, ya kan. Lebih berenergi lah ya. Lebih berenergi, terus ya bawaannya lebih fit lah. Aku langsung aja nanya nih, perihal berkaitan dengan ketofastosis. Jadi bener ya kalau dalam melakukan keto tuh katanya nggak makan karbo sama sekali. Nah, sebenarnya ini yang perlu bijak memahaminya. Jadi aku kalau bilang gini jangan terus dianggap oh berarti masih makan karbo. Aku mau kenalkan satu istilah yang namanya karbohidrat terserap. Karbohidrat terserap. Ya, jadi serap. Iya, terserap ke dalam tubuh. Oke. Ya, jadi masuk ke aliran darah. Oke. Ya. Jadi kalau karbohidrat apapun namanya, dia bisa terserap masuk ke dalam aliran darah. Nah, itu yang kita hindari. Oh, yang cepat serap. Iya, cepat serap, mau yang lambat serap. Oh, oke. Nah, jadi kalau karbohidrat itu terserap apapun namanya, itu yang kita hindari. Nah, kalau makin lambat makin lambat penyerapannya, berarti dia sebenarnya nggak bisa dicerna. Contoh, fiber. Serat. Ya, serat. Serat itu nggak bisa dicerna. Ya kan? Iya. Ingat loh, proses pencernaan dan penyerapan itu ada di mana? Di usus halus. Di usus halus. Usus halus itu duluan sebelum usus besar. Usus halus dulu, baru usus besar. Baru usus besar. Okay. Nah, jadi kalau dibilang serat itu penting, ya mungkin pemahamannya untuk penghuni dalam tanda kutip di usus besar. Yang di usus besar. Di usus besar. Bakteri-bakteri tapi itu setelah usus halus. Setelah usus halus. Nah, kalau di usus halus apakah serat itu dicerna? Tidak. Tidak. Ayo coba lihat fisiologisnya. Belajar lagi buka buku biologinya. Oke. Gitu. Jadi makin karbohidrat itu makin sifatnya cepat serap, kayak bubur, gula pasir, nah itu udah pasti, jangan. Oh, oke. Iya kan? Jadi gitu teman-teman, karbo itu, makanan yang mengandung karbo itu banyak. Iya, betul. Jadi badan tuh cuman kenal namanya karbohidrat. Karbohidrat makin tinggi, kemungkinan dia bisa diserap, nah itu yang kita hindari. Tapi makin lambat dia diserap, ya boleh aja mau dikonsumsi. Tapi untuk apa? Kan nggak bisa diserap. Oke. Cuma numpang lewat di usus halus. Bukankah kita makan itu untuk memasukkan nutrisi? Iya, betul. Nah, kan itu. Tapi yang numpang lewat itu kan juga ada nutrisinya. Nah, kalau memang numpang lewat ada nutrisinya, ya boleh aja. Pertanyaannya, nutrisi yang mau diambil dari serat ini sudah adakah juga di yang lain nggak? Kan sumbernya bukan satu-satunya. Oh, oke. Ya, contoh, mau aku ambil contoh misalnya vitamin A. Vitamin A. Kalau teman-teman ditanya vitamin A sumbernya mana? Wortel. Wortel pasti. Pertanyaannya, wortel sumber satu-satunya nggak? Banyak dong. Wah, itu dia. Okay. Tapi kenapa kita top of mind-nya selalu, harus makan wortel? Oke. Nah, masih ada yang lain ya. Masih ada yang lain. Nah, dan kalau yang opsi yang lain itu ada di jenis makanan yang tidak menjadi glukosa, berarti kan kita juga dapat. Iya. Nah, itu dia tuh nanti pertanyaan selanjutnya. Beneran nggak makan karbo sama sekali? Terus kalau nggak makan karbo, makan apa? Ya, sekarang kalau bicara karbonya nggak makan karbo, aku tanya dulu, apa yang menyebabkan kita harus makan karbo? Sumber energi. Sumber energi. Nah, kalau sumber energi, betul nggak? Sumber energi kita satu-satunya cuma glukosa. Ya kan banyak orang taunya gitu. Nah, itu yang perlu dipahami. Itu yang perlu di make sense sekarang bahwa yang namanya sumber energi itu tidak cuma glukosa ternyata. Ya, bahkan di tahun sekarang penelitian tentang sumber energi itu yang khususnya buat otak kita ya. Otak kita. Kalau kita bicara sumber energi nggak cuma untuk di badan, tapi untuk di otak. Karena otak ini pusat kendalinya. Oke. Mau badan kita sebagus binaragawan terkenal di Indonesia, tapi kalau otaknya kita nggak ada energi, pusat kendalinya lemot, percuma. Oke. Badan sebagus apapun. Iya betul. Nah, sekarang pertanyaannya pusat kendali ini otak kita sumber energinya betulkah hanya cuman glukosa? Kan begitu katanya. Nah, katanya ya kan? Bener nggak? Kalau katanya ya kan. Tapi teman-teman bisa lihat sendiri sekarang.
ketosis atau yang nama lainnya ini keto, ya kan, di mana sumber energinya bukan lagi dari glukosa, tapi sumber energinya memakai keton, ya, itu sudah banyak jurnalnya. Bahkan yang terakhir aku sebentar lagi juga mau bikin nih materi di KF for Awam, ya kan, tentang perbedaan ketosis di low carb, di ketogenik, dan di ketofastosis. Ada perbedaannya kah? Nah, simak nanti. Dan itu aku temukan salah satu bahannya, ya kan, bahan materinya di alodokter.com. Mereka sudah memperbarui 24 Agustus 2019. Pengertian ketosis dan ketoasidosis itu berbeda jauh. Beda ya, orang? Beda. Iya. Mereka berani statement, alodokter.com loh ya. Ketosis itu metabolisme yang normal dan tidak berbahaya. Normalnya ada di badan dan tidak berbahaya. Ketosis itu kalau tubuh kita udah bisa pakai keton, bukan gula, bukan glukosa lagi. Oke. Tadi kan jenis makanan yang dihindarin itu kan yang karbohidrat, dikurangi. Karbohidrat terserap. Terserap, yang gampang serap, yang gampang dirubah jadi glukosa. Betul. Kalau gitu makanannya apa? Jadi paling gampang ngelihatnya gini, di dunia zaman sekarang nutrisi itu ada dua sumber. Ya kan, yang kita tahu sumber nutrisi hewani sama nabati. Selesai. Ya kan? Nah, kalau karbohidrat itu kira-kira dominannya ada di mana? Nabati dong. Selesai. Berarti pertanyaan Teteh, kalau nggak makan karbohidrat, makannya apa? Hewani. Selesai. Simpel kan? Gitu ya. Iya juga sih. Iya kan? Tapi apakah harus tinggi lemak? Nah, nggak usah mikirin itu. Nggak usah mikirin tinggi lemak. Katanya keto itu makanan utamanya lemak. Lebih banyak lemak. Nah, persen apa gram? Rasionya kan, persentase. Nah, itu yang mesti dipahami di masing-masing diet keto apapun yang teman-teman pilih. Mau low carb, mau ketogenik, mau keto vegan. Lihat pola makannya. Polanya. Ya, aku barusan bahas di KF for Awam cerita tentang autofagi. Ya, nggak usah dipusingin apa itu autofagi. Tapi yang di dalam materi itu aku cerita bahwa yang namanya pembatasan kalori, kalau kita berbicara rasio dong ya. Iya, rasio. Pembatasan kalori itu ada dua macam. Gimana tuh? Satu pakai yang selama ini kita sering dengar tuh. Jadi yang biasanya satu porsi, satu centong nasi, ya kan, satu lauk, tempe, segala macam. Biasanya segitu, sekarang dikurangi. Nah, itu yang biasa sering teman-teman dengar. Umum ya kan? Jadi yang biasanya makan satu piring jadi setengah piring. Ya kan? Kalori. Makanya tetap sehari 3 kali. Tapi dikurangi. Sepanjang ya jalanin diet ibaratnya. Iya kan? Itu batasin kalori. Tapi ada satu lagi nih, cara batasi kalorinya. Gimana? Dibuat jendela puasa. Nah, kita kan hidup di 24 jam. Ya kan? Kita pakai jendela puasa. Yang intermittent fasting itu. Nah, itu dia. Jadi kita 24 jam, kalau kita 60%, 2/3-nya kita sudah puasa, menurut TCK sudah dibatasi kalorinya belum? Sama kan? Simpel kan? Jadi selama jendela puasa kita sudah membatasi kalori, otomatis sisanya 1/3. Tambah defisit dong nanti kalorinya. Enggak dong. Kan puasa defisit kalori. Nanti makannya gimana? Makannya dibebasin. Makanya dibebasin. Yang itu yang jangan udah dibatasi jendela puasa, terus makannya ditaker lagi. Jangan dong ya. Iya jangan, malah tekor lagi. Tapi makanannya itu tadi yang hewani itu. Yang hewani itu. Cuman kan mungkin pikiran teman-teman yang belum KF juga ya, udah defisit nih, kalorinya kurang nih saat puasa nih. Tapi pada saat makan kurang juga nggak kan makanan cuma protein sama protein hewani gitu. Protein hewani. Ya, protein hewani itu nih contoh. Jangan melihat cuman harus lengkap karbohidrat, protein, lemak juga masuk. Jangan. Lihat
lihat nanti setelah dicerna, setelah dipecah jadinya apa? Oke. Jadinya di dalam tubuh apa? Karbohidrat jadi gula, glukosa lebih tepatnya. Protein dipecah jadi asam amino. Lemak dipecah jadi asam lemak. Iya kan? Yang dipakai di dalam tubuh itu kalau misalnya kita tidak lagi konsumsi karbohidrat, otomatis glukosa dari luar sudah tidak ada dong. Ya. Tapi tubuh punya, ini senjata rahasianya, tubuh punya pabrik gula. Punya pabrik gula. Punya pabrik gula. Bisa bikin gula sendiri. Bisa bikin gula sendiri. Dari mana? Dari liver. Dari liver. Nah, Udah nggak makan karbo. memang makanya tubuh kita waktu diciptakan sudah ada livernya. Udah ada livernya. Nah, cuman jangan lagi berpikiran seluruh tubuh harus pakai glukosa. Lihat teman-teman yang sudah ketosis. Kalau seluruh tubuhnya menggunakan glukosa wajib, kebayangkan kerja livernya berat banget. Kalau kerja liver berat pasti kelihatan di hasil lab. SGOT, SGPT pasti melonjak. Oh, dari situ ya. Pasti kelihatan. Oh, beban karena Beban kerjanya liver itu. Beban kerja. Fungsi liver, parameter indikatornya kan SGOT, SGPT. iya betul-betul Kalau kerja liver sudah menurun, SGOT, SGPT pasti naik. Iya. Nah, bayangin kalau kebutuhan glukosa seluruh sel tubuh itu harus wajib glukosa, berarti liver kerja berat dong. Kalau Ya. kita nggak makan, kita nggak makan karbo, kalau kita ketosis, kenyataannya kan tidak. Nyatanya enggak ya. Teman-teman yang sudah ketosis, cek hasil lab, SGOT, SGPT, anteng tuh, rendah semua, bagus, ya kan? Bener-bener berseberangan itu. Nah, jadi kita nggak bisa lagi dengan katanya, kita harus buktiin dengan hasil lab juga. Iya, that's right. Iya kan? Iya, korek. Gitu. Hmm. Nah, tapi jangan lupa, namanya pabrik, outputnya kan glukosa. Butuh input dong. Nah, itu dia bahan bakunya apa kan, Bro? Nah, coba tebak deh. Bahan bakunya apa untuk liver ini supaya menghasilkan glukosa? Nggak mungkin dia butuh Karena karbohidrat. kan aku tadi dikasih tahu, udah Ya. makan karbo, makanannya protein hewani. Apa Nah. betul protein hewani bisa jadi gula? Bisa. Betul. Betul. Itu jawabannya. Makanya sesudah jendela puasa, pada saat sudah makan, jangan dibatasi. Makanlah. Makan, jangan dikurangi lagi porsinya. Gitu. Makan sekenyangnya. Karena itu untuk bahan liver, untuk produksi glukosa sesuai yang dibutuhkan. Oh, oke. Sesuai yang dibutuhkan. Sesuai dibutuhkan. Berarti kita nggak berlebih-lebihan masukin nambahin gula. Kan yang kontrol Yang kontrol kan ngubah jadi dari asam amino menjadi glukosanya kan liver. Iya. Bukan kita yang kontrol. Bukan kita habis makan ayam 1 ekor, terus kita ngomong ke liver, ini yang dirubah jadi glukosa pahanya aja ya. Nggak bisa. Tapi ini justru yang lebih aman ya teman-teman. Loh, Jadi iya dong. gula itu dihasilkan oleh tubuh kita sendiri sesuai dengan kebutuhan aja. Sesuai dengan kebutuhan dan itu otomatis. Dan otomatis. Otomatis, nggak perlu dipusingin. Udah ada SOP-nya. Sudah ada SOP-nya, nggak perlu kita hitung-hitung. Kalau kita sudah nerapin jendela puasa. Oh iya benar. Nah, makanya aku tadi bilang, diet keto apapun, lihat pola makannya seperti apa. Apakah mereka menerapkan puasa atau tidak. Kalau tidak menerapkan puasa, wajib ngitung kalori. Tapi Mas Bud katanya kalau kebanyakan makan protein hewan kan bisa ngeberatin ginjal, ngerusak ginjal, bener nggak? Nah, itu kayak agak sedikit lucu juga. Makanya aku selalu bilang kalau ada persepsi kayak gitu, kita harus lihat bener ndak prosesnya sesederhana itu. Sama dengan orang bilang, makan wortel, ya kan? Nanti supaya vitamin A-nya langsung bisa dimanfaatkan. Jadi kayak Buat bayangannya, wortel itu langsung nanti jalan-jalan ke mata, terus vitamin A-nya keluar. Tidak sesimpel itu, gitu loh. Segampang itu Ferguson. Makanya. Jadi kalau bayangin kerja keras ginjal, kita mesti tahu dulu ginjal itu fungsinya apa. Oke. Ya kan? Ginjal itu fungsinya kan organ penyaring. Organ nyaring darah, aku tahu tuh. Organ penyaring darah, yang disaringkan darah. Nah, kalau organ penyaring, coba top of mind-nya apa sih di sekitar kita yang punya barang yang punya fungsi yang sama? Filter air, betul? Filter, oke. Ya kan, mesin penyaring air, ya kan.
Cuman bedanya kalau mesin penyaring air kan mati, benda mati. Ini benda hidup. Oke. Nah, jadi kebayang tuh luar biasa, fiturnya itu jauh lebih lengkap. Oke. Nah, sekarang kita lihat mesin penyaring air. Kira-kira yang bisa membuat dia kerja keras atau kerja berat apa? Kalau ada ini dong kotoran, Berarti masalah di cairannya kan? masalah di Di airannya kan? Airnya kotor. kan? Airnya kotor kan? Oke. Airnya kotor. Nah, air kotor sama air bersih, air pam misalnya, air pam sama air sungai deh. Itu yang membedakan apa? Konsentratnya bukan? Konsentratnya ya. Kalau konsentrat ini dibawa ke dalam tubuh, kira-kira itu apa namanya? Yang Tensi. tensi. Oh, jadi perumpamaannya itu ya. Jadi kalau darahmu tensinya tinggi atau darahmu kental, kira-kira kerja ginjal berat nggak? Ada hubungannya sama protein nggak? Enggak lah. Selesai. Jadi gitu ya teman-teman. Ginjal itu fungsinya buat nyaring darah. Nyaring darah. Sekarang kalau katanya protein hewani itu bakal lama-lama ngeberatin kerja ginjal. Sebetulnya terjadinya kerusakan pada ginjal itu kan akumulasi ya. Akumulasi. Secara mendadak terjadi kerusakan. Kegagalan ya. Nah, makanya aku mau tambahin nih, kalau bilangnya misalnya, aku bukan mau bilang dokter itu salah. Dokter mungkin juga lagi belajar, ya kan? Belajar, karena tidak semua dokter belajar sampai ke level fisiologi, ya kan? Jadi mereka biasanya lihat tuh, ini ada kebocoran protein di urin. Karena periksa labnya gitu. Iya, hasil labnya ada protein nih di urin. Berarti bocor nih. Berarti kamu kebanyakan protein. Nah, ini yang kurang tepat. Jadi kalau terjadi kebocoran gitu, kita harus ingat itu tadi. Kok bisa ya bocor? Apakah filternya ada kerusakan? Apakah sudah terjadi technical ini? Nah, jadi jangan langsung oke lah, taruhlah proteinnya dibatasi, nggak boleh makan protein banyak. Coba yang dibolehin apa? Nah, yang dibolehin makan apa? Oh, masih boleh makan telur. Lah, telur kan protein. Gimana dong? Jadi, proteinnya nggak boleh itu seperti apa? Tapi kan dalam ketofastosis itu ada tahap-tahapan yang harus kita lalui ya. Fase induksi, fase konsul, fase maintenance. Itu kan ada jam-jamannya. Betul. Nah, kenapa di protokol KF ketofastosis itu dibuat fase? Tujuannya adalah melatih adaptasi tubuh terhadap jendela puasanya. Oh, itu tujuannya buat latihan Tujuannya puasa. melatih. Jadi jangan berpikir kalau nanti sudah maintenance terus balik lagi induksi itu kemunduran. Bukan. Itu sesuatu yang lumrah. Bukan itu suatu prestasi yang jelek. Oke. Bukan artinya Anda gagal KF-nya. Enggak, bukan gitu. Jadi itu latihan buat puasa. Latihan puasa. Pas hari tertentu Anda, teman-teman sudah biasa puasa 20 jam ternyata, loh, kok aku jam 9 lapar ya? Iya. Ya udah, makan aja. Jangan mikirin, loh, aku kan sudah fase maintenance, aku harus pertahankan. Di mana di protokol tertulis harus mempertahankan fase maintenance. Tidak ada. Adanya mau lapar makan aja. Iya, bahkan di protokol dibilang kalau GDP-nya lebih dari 80 balik ke fase induksi. Ayo. Ayo. Tandanya apa kan? Nah, kan begitu. Itu terus tapi katanya kalau perempuan tuh kan kalau mens gitu kan jangan puasa panjang-panjang tuh benar nggak? Nah, tinggal lihat aja sinyal laparnya muncul nggak? Biasanya sih laparan sih. Iya sudah ikutin, makan aja. Sebelum mens juga biasa laparan. Nah, toh yang dimakan apa? Hewani kan? Nah, juga make sure makanan tetap ketosis. Nah, jadi ketosis itu jangan berpikir milik eksklusifnya ketofastosis. Oke. Orang ketogenik nanti protes loh. Orang low carb protes. Keto vegan apalagi bisa protes loh. Mereka bisa ketosis juga kok. Iya. Apa memang tujuan dari KF juga kita ketosis terus? Setelah ketosis tercapai, di mana itu cuma nggak makan karbohidrat terserap, ya sudah.
jalani gaya hidupmu secara permanen. Jangan stres, jangan tidurnya kurang, jangan mager. Jangan mager, olahraga. Harus olahraga. Iya. Usahakan bisa puasa, usahakan adaptasi lo ya. Adaptasi. Iya. That means kalau misalnya nggak kuat dengan yang sesuai anjuran protokol tuh 16-8 tuh bisa Nggak masalah. dipendekin lagi jam. Dipendekin nggak masalah. Oke, Iya kan? kemampuan. Jangan berpikir, wah aku nanti puasaku nggak mencapai 16 jam, aku nggak ketosis. Balik lagi begitu. Sekarang yang paling juga sering banyak ditanya teman-teman nih. Jadi kan tadi menghindari karbohidrat ya. Ya. Jadi sama sekali nggak makan sayur dan nggak makan buah. Apakah itu nggak berbahaya? Ada vitamin, mineral dan sebagainya gitu. Nah, itu teh. Orang taunya misalnya tadi vitamin A. Vitamin Ya, A. top of mind-nya wortel. Sekarang dari mana kita dapetinnya orang makan wortel? Nah, percaya enggak? Di hewani juga ada vitamin A. Coba lihat sumber vitamin dan mineral apapun itu yang di hewani. Langsung aja cari. Yang di hewani ada enggak? Aku jamin pasti ada. Kalau teman-teman rajin googling, ketemu. Coba cek di hewani, misalnya di ati ayam, ati sapi, di telur. Ada nggak vitamin A? Pasti ada ya? Cek aja, aku nggak berani ngomong di Google ya. Ayo, aku kasih pancingan nih. Jadi vitamin A itu ada juga di hewani. Ada di opsi lain. Ada opsi lain selain yang itu. Selain yang tadi top of mind, harus makan wortel. Kalium misalnya, atau potasium. Orang taunya apa? Pisang. Yuk, googling. Kira-kira sumber kalium atau sumber potasium ada di mana? Di hewani juga ada. Cek. Magnesium ada nggak? Ada. Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailacake.com, kue rendah karbo yang enak.